Hai, perkenalkan nama saya Natalia Kiwa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan pemanasan global, efek rumah kaca, dan hujan asam. Apa sih pemanasan global itu? Apakah seperti bumi yang sedang terbakar? Atau seperti bumi yang sedang direbus? Jadi, pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang mana pemanasan global dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Apakah kalian merasakan udara yang semakin hari semakin panas? Cuaca yang tidak menentu seperti musim hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan. Hal ini didominasi dengan permasalahan perubahan iklim, sehingga bumi kita yang kita tinggali saat ini mengalami pemanasan global. Proses terjadinya pemanasan global disebabkan karena yang pertama ada hasil pembakaran industri, yang mana uap-uap dari hasil pembakaran industri ini berupa gas yang sangat berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan metana. Dan yang kedua yaitu penggunaan CFC seperti penggunaan AC, kulkas, dan botol air sol. Terjadinya pemanasan global disebabkan juga karena jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan semakin meningkat. Jadi gas-gas dari kendaraan ini dapat menghasilkan gas-gas yang berbahaya seperti karbon dioksida. Yang keempat, pembakaran hutan. Dan yang kelima, gas metana, kotoran ternak. Yang keenam, mikroba rawa-rawa. Dari kasus tersebut ini dapat menyebabkan proses terjadinya pemanasan global. Dari keenam aktivitas tersebut, kemudian menghasilkan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer yang membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Dari gambar tersebut, kondisi matahari terperangkap oleh atmosfer bumi, sehingga gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer dapat menahan panas matahari, sehingga panasnya matahari tidak terpantulkan ke atas dan dapat menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini yaitu yang pertama, kekeringan yang berkepanjangan. Jadi, kenaikan suhu membuat kekeringan lebih sering terjadi yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan kabut asap. Kedua, penyebaran wabah penyakit yang dapat meningkatkan jumlah kasus penyakit terkait panas dan mempersulit pekerjaan di luar ruangan. Yang ketiga, gelombang badai besar menyebabkan badai lebih kuat dan lebih sering terjadi. Yang keempat, naiknya suhu laut dapat menyebabnya rusaknya terumpu karang yang berdampak pada kehidupan laut. 5. Naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, yang dapat mengancam orang-orang yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. 6. Banjir di berbagai negara. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh ekspansi termal lautan dan gunung es yang mencair. Dampaknya adalah pesisir tenggelam, erosi di sekitar wilayah pesisir, dan meningkatkan terjadinya banjir. Yang ketujuh, cuaca ekstrim dapat memiliki dampak serius pada lingkungan dan kehidupan manusia. Cuaca ekstrim ini seperti hujan deras, badai, angin puting beliung, maupun gelombang panas berpotensi menimbulkan bencana. Dan yang kedelapan, langkanya spesies fauna dikarenakan karena adanya pembakaran hutan, pembukaan lahan pertanian yang menyebabkan spesies hewan akan menghilang. Untuk mengurangi pemanasan global dengan cara yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce berarti mengurangi tumpukan sampah dengan minimalisir penggunaan produk yang nantinya menjadi sampah. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Dan recycle berarti memanfaatkan sampah dengan cara mendaur ulang
Untuk cara yang selanjutnya, melakukan reboisasi hutan dan memperbanyak menanam pohon di sekitar lingkungan listrik di rumah.